Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakila Amalia dari kelas 11 IPS 2. Baik, di sini saya akan menceritakan sedikit tentang peristiwa Rengas Dengklok. Suasana saat pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia di Rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta. Sekarang Jalan Proklamasi nomor 5, Jakarta Pusat, pada 17 Agustus 1945. Sehari setelah peristiwa Rengas Dengklok, kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 tidak bisa dilepaskan dari peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok merupakan aksi yang dilakukan oleh golongan muda pimpinan Khairul Saleh dengan menculik Soekarno dan Hatta sebelum proklamasi kemerdekaan dibacakan. Latar belakang peristiwa Rengas Dengklok terjadi akibat adanya perbedaan antara golongan tua dan golongan muda dalam menyikapi keadaan atau kekalahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua. Pada dasarnya, perbedaan antara golongan tua dengan golongan muda menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia terkait waktu yang tepat untuk melaksanakan proklamasi. Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Awalnya hal ini coba dirahasiakan dari Indonesia, tetapi gagal dilakukan. Adapun orang yang pertama kali mendengar atau mengetahui berita kekalahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua ialah Sultan Syahrir. Tindakan pertama yang dilakukan para pemuda Indonesia setelah mendengar berita kekalahan Jepang adalah menemui Bung Karno dan Bung Hatta untuk segera menyelenggarakan proklamasi. Golongan muda yang dipimpin oleh Khairul Saleh menginginkan Soekarno dan Muhammad Hatta segera mengumumkan kemerdekaan Indonesia melalui proklamasi. Akan tetapi, keinginan dari golongan muda terdapat tantangan dari golongan tua yang dipimpin oleh Soekarno. Golongan tua berpendapat bahwa proklamasi akan diputuskan melalui sidang panitia persiapan kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Sebelum peristiwa Rengas Dengklok terjadi pada 15 Agustus 1945, golongan muda yang dipimpin Khairul Saleh mengadakan rapat di Pegangsaan Timur, Jakarta terkait kapan proklamasi kemerdekaan Indonesia dikumandangkan. Dalam rapat disepakati bahwa kemerdekaan Indonesia adalah keputusan rakyat Indonesia, bukan Jepang. Kemudian malam harinya anggota dari golongan muda, Wikana dan Darwis diutus menemui Soekarno dan Hatta untuk mendesak agar proklamasi kemerdekaan Indonesia dilakukan pada 16 Agustus 1945. Wikana dan Darwis juga mengancam Soekarno dan Hatta apabila pada 16 Agustus 1945 proklamasi kemerdekaan belum dilakukan, maka akan terjadi pergolakan besar. Namun desakan Wikana dan Darwis tidak dituruti oleh Soekarno dan Hatta yang berpendapat bahwa pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia akan dirundingkan terlebih dahulu dengan PPKI. Mendengar hal itu, Wikana dan Darwis lantas kembali mengadakan rapat bersama dengan golongan muda di Jalan Cikini nomor 71 Jakarta. Dalam rapat diputuskan bahwa Soekarno dan Hatta akan dibawa ke Rengas Dengklok untuk menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang. Ketika dibawa golongan muda, padahal sebagai tokoh utama PPKI, keduanya memiliki kekuatan dan kewibawaan. Hal ini terjadi karena mereka sebenarnya merasa bahwa kemerdekaan harus segera diproklamasikan. Namun, karena ancaman dari pemerintah Jepang dan janji kemerdekaan, Soekarno dan Hatta belum mau mengambil keputusan. Setelah sampai di Rengas Dengklok, Soekarno dan Hatta kembali didesak untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Setelah didesak di hadapan Sudancho Singgi, salah satu tokoh golongan muda, Soekarno bersedia memproklamasikan kemerdekaan setelah kembali ke Jakarta. Antara golongan tua dan golongan muda pun sepakat bahwa proklamasi kemerdekaan harus dilakukan di Jakarta. Ketegangan di Rengas Dengklok dapat diakhiri setelah Ahmad Subarjo, salah satu tokoh golongan tua, menjemput Soekarno dan Hatta di Rengas Dengklok dan menjamin proklamasi kemerdekaan terlaksana pada 17 Agustus 1945. Sesampainya di Jakarta, Soekarno dan Hatta segera menyusun teks proklamasi di Rumah Laksamana Maeda yang kemudian diketik oleh Sayuti Melik. Pada 17 Agustus 1945 pukul 10, proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan oleh Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.